Aduh, kelas lagi. Mana masih ngantuk banget. Akan menjelaskan tentang inkarnasi. Merupakan bagian dari seri Kristologi mengenal perendahan Yesus Kristus. Sebelum kita mempelajari dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan inkarnasi, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami mau mendengarkan firman. Maret 2020, dampak pandemi COVID-19 mulai terasa bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sistem pembelajaran yang sebelumnya di luar jaringan, kini menjadi di dalam jaringan atau yang biasa kita kenal dengan online class. Kita masih bersyukur perkembangan teknologi melalui handphone, wifi, dan laptop masih dapat kita nikmati untuk menunjang sistem pembelajaran ini. Banyak teman-teman di luar sana yang tidak seberuntung kita, bahkan mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena keterbatasan teknologi tersebut. Nah, ternyata teman-teman kita yang beruntung tersebut seringkali tidak memanfaatkannya dengan baik, seperti contohnya pada ilustrasi sebelumnya, entah sambil kelas tidur lah, makan lah, atau melakukan aktivitas yang lain. Ini menjadi alasan mereka mengatakan kalau online kelas itu tidak efektif, karena materi yang diberikan menjadi tidak terserap dengan baik karena alasan mereka tidak fokus, dan ujung-ujungnya mereka akan menjadi cuek dan malas. Oke, berbicara soal godaan, kita pasti langsung terpikir tentang Adam dan Hawa yang tergoda untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Mereka memiliki keinginan dari dalam dirinya sendiri untuk menjadi sama seperti Allah, yang kemudian mereka memakan buah tersebut. Dengan memakan buah tersebut, manusia menjadi jatuh ke dalam dosa. Nah, status keberdosaan tersebut tuh terbawa sampai kita zaman sekarang. Kita seringkali melakukan dosa. Nah, seperti contoh pada ilustrasi tersebut, kita menjadi malas. Kita tahu Allah membenci dosa dan malas itu menjadi dosa. Semua akibat dari dosa itu sama, kematian dan rusak total. Kematian baik secara jasmani, rohani maupun kekal. Dosa juga membuat relasi kita dengan Allah menjadi rusak, sebab kita seringkali cinta akan hidup dalam dosa dan Allah membenci dosa. Jadi relasi kita dengan Allah menjadi rusak karena dosa tersebut. Kemudian apakah Allah membiarkan kita begitu saja, membiarkan kita hidup dalam dosa dan menerima cawan murka Allah? Tidak. Allah menjanjikan keselamatan kekal yang dianugerahkan melalui karya keselamatannya. Untuk dapat memahami konsep keselamatan Kristen, kita dapat menggunakan istilah tulip. Apa sih itu tulip? T. Total depravity atau kerusakan total. Kejatuhan manusia ke dalam dosa merupakan keinginan manusia sendiri atas kehendak bebas yang Allah berikan. Keberdosan manusia bermula ketika kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden yang melanggar perintah yang diberikan oleh Allah, di mana Adam dan Hawa boleh memakan seluruh buah yang ada di Taman Eden kecuali satu pohon, yaitu pohon pengetahuan. Nah, karena dosa tersebut membuat natur manusia menjadi rusak total. Relasi Allah dan manusia menjadi rusak. Manusia mengalami kematian secara rohani. Kerusakan total inilah yang menjadi dasar bahwa manusia sangat membutuhkan keselamatan. Unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Karena manusia sudah rusak total, maka tidak ada hal baik yang manusia lakukan mampu untuk menyelamatkan dirinya. Allah memberikan anugerah keselamatan bagi umat yang dipilihnya. Jadi bukan manusia yang mendasarkan dirinya untuk diselamatkan. Semua merupakan keputusan Allah dan tidak ada kriteria tertentu yang Allah berikan. Kita mungkin berpikir, hanya orang baik yang diselamatkan. Tidak juga. Penjahat yang mati di sebelah Yesus pun diselamatkan. L. Limited Atonement atau penebusan terbatas. Anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia terbatas hanya kepada orang-orang pilihan Allah. Hanya kepada pilihan Allah dalam pakum salutis yang akan ditebus dosanya dan diselamatkan melalui kematian Yesus di kayu salib. I. Irresistible of Grace atau anugerah tidak dapat ditolak. Mereka yang sudah dipilih oleh Allah tidak bisa menolak anugerah keselamatan yang telah diberikan. Sekuat apapun mereka mencoba menolaknya, apabila Allah memanggil, maka mereka pasti akan kembali kepada Allah, karena Allah setia pada ketetapannya. Mungkin seringkali kita menolak atau mengabaikan panggilan Allah, namun bukan berarti keselamatan tersebut hilang. Mungkin saja kita yang menundanya, sebab anugerah Allah itu kekal dan tetap bagi umat pilihannya. P. Perseverance of Saints atau ketekunan orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Allah memiliki karya providensia di mana Allah senantiasa akan menopang, membimbing, dan memelihara iman orang yang sudah dipilihnya untuk selalu tekun melakukan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan kepada Allah. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita ini semua membutuhkan keselamatan, karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Dan karya keselamatan tersebut merupakan karya Allah Tritunggal dan ada peran Roh Kudus di dalamnya. Pertama-tama, Roh Kudus menanamkan kebenaran-kebenaran yang akan dapat kita lihat kebenaran firman tersebut dalam Alkitab atau yang disebut dengan inspirasi. Nah, kebenaran firman tersebut memang bisa dibaca oleh semua orang.
Namun tidak semua dapat menerima dan memahami dari isi firman tersebut. Roh Kudus memberikan anugerah khusus kepada umat pilihannya untuk dapat mengerti dan menerima, kemudian disadarkan oleh pemberitaan firman tersebut. Ketika kita menerima, kita memahami isi firman tersebut, kita akan tersadarkan. Dan umat pilihannya tersebut akan mengalami the first repentance. Dan yang mengalami hal tersebut hanya umat pilihannya melalui karya Roh Kudus. Nah, panggilan-panggilan Allah tersebut nggak cuma dari firman, nggak cuma ketika kita sedang membaca Alkitab. Namun panggilan-panggilan tersebut bisa berasal dari misalkan grup WhatsApp, ketika kita ikut KKR atau sedang berbicara ngobrol santai dengan teman. Nah, ketika kita membaca pesan tersebut, mungkin kita akan menjadi terpanggil. Nah, kemudian ketika kita terpanggil, kita akan menyadari kesalahan kita dan mengaku kepada Allah. Saat kita percaya dan mengaku kepada Allah, disitulah kita dilahir barukan. Kita mengaku dengan mulut dan hati kita bahwa Yesus merupakan juru selamat. Nah, dosa sendiri membuat manusia menjadi rusak total dan mati secara rohani. Hal ini berarti manusia tidak lagi peka terhadap hal-hal rohani dan tidak mampu membangkitkan kerohaniannya. Hanya melalui karya Allah yang melahir barukan manusia, sehingga rohani manusia dapat dibangkitkan. Nah, apa artinya dilahir barukan kembali? Lahir baru seperti ada hidup yang baru. Jika sebelumnya kita melakukan dosa, kita tinggal dalam dosa, kini kita perlahan mulai meninggalkan dosa. Ada konversi iman dan pertobatan. Pertobatan sendiri berarti pemutarbalikan arah. Jika kita sebelumnya melawan Allah, kini kita menurut dan taat kepada Allah. Nah, yang selanjutnya adalah pembenaran. Pembenaran di sini berarti ya dibenarkan. Kita yang tadinya memiliki status bersalah, berdosa, dan harus menanggung hukuman atas dosa tersebut, kini dibenarkan oleh Yesus Kristus yang menggantikan posisi kita, menukar status kebersalahan tersebut. Kita yang tadinya salah dibenarkan, sedangkan Yesus Kristus yang tadinya benar dibersalahkan karena kita. Dalam Perjanjian Lama dicatat bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Yang selanjutnya adalah adopsi. Adopsi berarti kita memanggil Allah sebagai Bapa, dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Dari panggilan, kemudian kita dilahir barukan, kita dibenarkan. Nah, semua itu merupakan karya Allah semata, atau monergis, di mana tidak ada peran manusia. Manusia dianggap pasif dalam posisi ini. Nah, namun bukan berarti kita hanya diam saja, kita hanya menunggu berkat Allah. Namun kita harus memberikan respon atau tanggung jawab untuk melanjutkan karunia Allah tersebut. Nah, yang dapat kita lakukan adalah dengan pengudusan atau pertobatan progresif, di mana hari demi hari kita mulai menuju kita yang lebih baik lagi, di mana kita mulai belajar untuk mengontrol diri kita untuk menghindari hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Memang kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk lepas 100% dari dosa karena kita masih mengenakan tubuh kedagingan ini. Namun kita percaya Allah masih menopang kita untuk senantiasa menuntun kita agar kita selalu bertekun dalam hal-hal yang menyenangkan hati Allah sesuai dengan kehendak Allah, dengan menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Oke, jadi selanjutnya setelah membahas mengenai keselamatan, apa sih sekarang sebenarnya tanda bahwa seseorang itu sudah diselamatkan? Seseorang yang sudah diselamatkan pastinya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu maksudnya gimana ya? Dipenuhi oleh Roh Kudus itu berarti bahwa Allah hadir bersama kita manusia atau bersama orang yang sudah diselamatkan olehnya, yang menjadi umat pilihannya. Di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 21 itu menjelaskan bahwa ada 4 tanda yang bukan tergolong sebagai karunia, melainkan sebagai buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Bukan sebuah mukjizat, melainkan sebuah tindakan moral. Oke, jadi yang pertama adanya namanya persekutuan. Persekutuan ini berarti bahwa adanya relasi antara orang yang percaya dengan Allah, seperti kita menjalin relasi dengan sesama kita. Jadi contohnya itu adalah seperti kita sendiri, manusia itu menjalin relasi dengan manusia lain. Jadi kita itu juga bisa mengendalikan emosi kita, karakter kita, sikap kita terhadap orang lain, dan juga pemikiran akan orang tersebut atau terhadap orang tersebut. Jadi jika kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus atau bisa dibilang sudah di-blessed oleh Roh Kudus, itu kita pastinya selalu memikirkan hal-hal baik terhadap orang lain. Jadi kita tidak memikirkan hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Nah, yang kedua adanya namanya puji-pujian. Nah, puji-pujian ini pastinya kita tahu ya, itu adalah berupa nyanyian yang kita biasa nyanyi saat praise and worship. Tetapi bukan hanya sekedar menyanyi dengan mulut kita saja, tetapi itu kita harus memahami makna dari lagu tersebut. Jadi ada intisarinya dari lagu tersebut, mengapa kita menyanyikan lagu tersebut. Jadi setiap lagu yang kita nyanyikan itu pastinya memiliki makna dibalik semua
ya bisa disebut lirik ya, dan juga ada tujuan mengapa kita menyanyikan lagu tersebut. Nah oke, jadi yang ketiga adanya namanya ucapan syukur. Nah ucapan syukur ini apa? Jadi sebenarnya ucapan syukur itu nggak tidak segampang itu loh, karena mengucapkan syukur itu harus ada keinginan dari dalam diri sendiri, apalagi jika dalam situasi yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita sendiri. Contohnya saya nih sudah belajar atau kita sudah belajar, tetapi pada hasil akhirnya itu tidak memuaskan kita dan tidak sesuai ekspektasi kita. Nah pastinya itu pasti kita membuat kita sedih dong, kita membuat kita mungkin tidak bersemangat lagi dong. Namun jika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti kita akan mengucapkan syukur dalam kondisi apapun. Jadi sebenarnya itu jika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, adanya pemikiran dari kita sendiri bahwa kita tuh harus bersyukur, kita harus mengapresiasi segala usaha yang kita sudah berikan. Jadi kita harus mempunyai pemikiran bahwa sekarang kita mungkin mendapatkan nilai yang tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, bagaimana untuk merubahnya? Pasti dengan meningkatkan motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Nah, kita akan mempunyai pikiran itu jika sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi harus ada pemikiran yang positif terus ya pastinya. Jadi akan selalu ada hal yang kita syukuri dari hal-hal buruk yang terjadi pada kehidupan kita. Selanjutnya adalah kerendahan hati. Nah, jika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, pastinya kita mempunyai sifat dan juga karakter dan juga pemikiran ya, feelings untuk berbuat baik dan merendahkan hati kita. Nah, jadi kita contohnya kita tidak bersifat arogan, kita tidak sombong terhadap sesama, terlebih apa yang kita miliki. Oke, jadi setelah mendengarkan penjelasan barusan, perlu diingat juga bahwa untuk menghasilkan buah apel yang matang diperlukan proses yang lama. Sama halnya dengan orang percaya. Untuk menghasilkan buah yang baik, pasti kita harus berproses atau kita harus ada perubahan dalam diri kita sendiri. Ada niat kita untuk berubah. Pasti dalam kehidupan kita ada masa pada kita jatuh dan pasti ada masa saat kita bangkit kembali. Mungkin sesekali kita tergoda kembali dengan dosa atau kita melakukan tindakan-tindakan dosa lainnya. Karena ya kita tuh masih mengenakan tubuh kedagingan ini. Nah, perlu diingat juga setiap proses pasti ada Allah yang senantiasa menopang diri kita masing-masing. Konsep keselamatan Kristen sudah dibahas oleh Karen, yaitu dengan tulip, dari mulai kejatuhan manusia dan manusia rusak secara total hingga pada ketekunan Orang Kudus untuk hari di mana Yesus datang kedua kalinya. Sally juga sudah bahas tentang urutan keselamatan secara monergis dan sinergis. Dan Adit juga sudah bahas tentang bagaimana orang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu semua adalah teori, itu semua adalah konsep. Bagaimana dengan kita? Sebagai pelajar, tentu kita tahu bahwa dunia itu berevolusi. Manusia jadi makin tahu banyak hal, dan ilmu pengetahuan berkembang dengan sedemikian pesatnya. Dan kenyataannya adalah teknologi. Berbagai hal diciptakan oleh manusia untuk menyederhanakan pekerjaannya, untuk mengefisienkan waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan hal lain. Kalau bila kita bandingkan, nggak perlu jauh-jauh deh untuk membandingkan ke zaman kerajaan atau ke zaman penjajahan Indonesia, atau bahkan ke zaman Yesus. Kondisi ketika orang tua kita menjadi anak seusia kita, dan sekarang ketika saat ini orang tua kita sudah berumur ya mungkin setengah abad, dan anaknya sedang kuliah, kita tentu sangat berbeda. Sebagai contoh dalam hal mendapatkan informasi. Untuk mendapatkan informasi saja, pada zaman dahulu hanya bisa melalui buku, TV, radio, ataupun koran. Atau juga bisa bertanya pada orang tua. Bisa itu orang tua, papa mama, atau guru, ataupun orang lebih tua yang memang memiliki pengalaman lebih. Namun sekarang sangat berbeda. Informasi bisa didapatkan dari mana saja. Yang pasti adalah dari internet. Coba kita pikirkan, berapa kali kita tidak tahu akan suatu hal yang kita cari bukan orang tua, tapi handphone kita ambil handphone kita buka browser dan ya, search whatever it is. Benar-benar semua informasi kita bisa dapatkan dengan sangat mudah. Bahkan kejadian di bumi bagian seberang bisa kita dapatkan dalam hitungan detik. Internet itu jadi sangat membantu kita. Internet memberikan kita berbagai pengetahuan baru dan keterampilan yang mungkin saja sebenarnya kita tidak memiliki kesempatan untuk itu. Misalnya adalah belajar musik atau belajar bahasa secara otodidak. Dan itu merupakan suatu benefit dan privilege untuk kita, generasi Z ini miliki. Namun, sadar gak sih,
kemajuan teknologi dan informasi juga mengubah mental, pandangan, atau cara berpikir kita, baik itu kita, generasi Z maupun generasi setelah kita, yaitu generasi Alpha. Kita jadi kurang memiliki rasa menghormati orang tua kita, karena kita sering merasa kita tahu, kita tidak butuh informasi dari mereka. Internet itu memang sangat luas. Dunia digital itu benar-benar mengubah kehidupan manusia. Segalanya jadi semakin mudah, semakin cepat, semakin bebas, dan segala informasi kita bisa dapatkan melalui internet. Segalanya, baik itu yang putih, yang hitam, maupun yang abu-abu. Menurut saya, hidup di zaman digital ini memiliki tantangan yang berbeda. Kalau dulu zaman orang tua kita mungkin dengan mengatur lingkar pertemanan dapat menjauhkan kita dari berbagai dosa. Misalnya, menghindari teman yang suka pergi ke klub malam, atau yang suka mabuk-mabukan, atau yang suka mencuri bahkan. Kita bisa menghindarinya dengan tidak masuk ke dalam lingkar pertemanan itu. Namun di zaman sekarang, kita tetap menjaga lingkar pertemanan kita. Namun tantangan juga datang dari internet, di mana semua informasi bisa kita akses dengan sangat mudah. Banyaknya masukan dari berbagai sumber juga menyebabkan kita jadi terpapar oleh berbagai hal. Hal yang awalnya kita rasa tidak benar, kita rasa aneh. Lama-kelamaan kok jadi biasa ya. Kalau tidak menghargai, tidak menoleransi, nanti dibilang berpikiran sempit, nggak terbuka. Enggak sih, kita nggak membenarkan hal tersebut, tapi ya kita memaklumi kok keberadaan hal tersebut. Ada hal di sekitar kita itu adalah normal. Toh kita itu sebagai manusia harus menghargai pendapat orang lain. Kita ingin menjadi manusia yang nggak berpikiran sempit. Toh kita sebagai orang Kristen nggak ikut melakukannya. Sayangnya sikap ini tuh akan berbahaya apabila kita tidak memiliki fondasi yang kuat terhadap keyakinan yang kita miliki dari awal. Masuk ke dunia perkuliahan tentu akan sangat berbeda dengan masa SMP maupun masa SMA. Berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda, keadaan mental, ekonomi, hingga kondisi kedewasaan yang berbeda, menantang kita untuk bisa terus berpegang teguh pada keyakinan yang kita miliki dari awal, keyakinan yang kita sudah tanam dari kecil. Oke, dunia berubah, manusia berubah. Selang satu generasi saja sudah sangat terasa perbedaannya ya Pak Rudi. Lalu apakah keselamatan dari Allah berubah? Tentu jawabannya enggak ya, enggak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah, karena yang pasti Sang Pemberi keselamatan itu kekal. Ia berada di luar ruang dan waktu. Allah itu tidak pernah berubah dan tidak akan berubah. Allah sudah menetapkan segalanya dari awal hingga akhir. Dan Allah itu adalah awal dan akhir itu sendiri, Alfa dan Omega. Meskipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, keadaannya sudah rusak total, keselamatan yang telah Allah tetapkan itu tidak akan pernah berubah. Memang sih, hidup di zaman digitalisasi ini menurut saya memiliki kemungkinan berbuat dosa yang lebih besar, karena banyaknya masukan yang belum tentu benar, banyak sekali aliran-aliran yang bermunculan di luar sana, serta konsep kebebasan manusia yang saat ini semakin berusaha untuk dijunjung, yang menurut saya sih semakin menjadi-jadi. Manusia jangan hanya pasrah ya akan nasib hidup kita. Allah nggak mau kalau kita nggak berusaha. Hidup di zaman yang serba praktis, meskipun tantangannya cukup berat, itu nggak akan menjadi alasan yang cukup untuk kita tidak berusaha datang pada Allah. Harus ada perubahan dalam diri kita, ada respon, ada tanggung jawab secara sinergis dari kita. Jangan mentang-mentang diberi kesempatan untuk menikmati kebenaran, misalnya dengan menikmati iptek yang sudah ada saat ini, jadi malah seenaknya, malah tidak menghargai. Atau bahkan menggunakan iptek yang ada untuk hal dosa, misalnya mencontek. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Namun, saya percaya bahwa di setiap hal di dunia ini itu memiliki sisi hitam dan sisi putih. Mungkin memang lebih mudah untuk berbuat dosa, dan godaannya lebih banyak. Namun, majunya ilmu pengetahuan juga membantu kita untuk semakin memahami Kristus loh. Tidak hanya ilmu pengetahuan tentang sains dan fisik saja yang berkembang, teologi Kristen itu juga mengalami perkembangan dalam memahami Alkitab, dalam menemukan konsep-konsep seperti konsep keselamatan yang tadi sudah dibahas. Itu semua merupakan suatu anugerah yang Allah berikan pada manusia karena manusia diberikan akal budi untuk berpikir. Dan dengan memahami konsep itu, konsep tentang keberdosaan manusia, konsep tentang keselamatan, seharusnya kita sebagai manusia semakin sadar bahwa kita adalah makhluk berdosa, kita tidak berdaya, kita tidak dapat menyelamatkan diri. Dan ternyata Allah itu kasih, sehingga Allah memilih umatnya untuk diselamatkan melalui Yesus Kristus. Dengan memahami konsep keselamatan ini, maka seharusnya akan lebih memperjelas
apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Gak hanya sekadar tujuan saya hidup di dunia untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya saya akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Tidak hanya memiliki keyakinan seperti itu, namun juga paham secara akal dan sadar bahwa manusia itu rusak total. Kemudian Allah memberikan anugerah keselamatan bagi umat yang dipilihnya, atau unconditional election. Dan terjadi penebusan secara terbatas melalui karya salib Kristus. Dan itu hanya untuk umat yang dipilihnya. Kemudian paham juga bahwa anugerah itu gak mungkin ditolak, karena itu merupakan ketetapan Allah. Kemudian juga paham bahwa Allah itu gak akan pernah meninggalkan. Allah akan selalu menopang, membimbing, memelihara iman orang yang sudah dipilihnya untuk bisa terus bertekun di dalam Allah. Mari kita berusaha untuk hidup di dalam Kristus. Kita minta bimbingan Roh Kudus agar dapat menuntun kita dalam memahami apa yang telah Allah tetapkan dan apa yang Allah mau kita lakukan dalam hidup. Kita itu manusia terbatas. Kita tidak mungkin bisa melakukannya tanpa bimbingan dari Allah, dari Roh Kudus. Dengan memahami konsep keberdosaan hingga keselamatan, kita bisa memposisikan diri di hadapan Allah. Mari kita hindari dosa. Dosa yang mungkin bagi kita sangat simpel, seperti tidak mendengarkan ketika online kelas, atau mencontek ketika ujian karena tidak ada yang tahu. Itu semua tetaplah dosa. Ayo kita jauhi dosa. Kita berusaha untuk hidup benar, hidup dipenuhi Roh Kudus yang memancarkan buah roh dalam hidup kita. Hidup kita itu adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan. Pertanggungjawaban kita adalah dengan Tuhan sendiri. Maka mari kita terus datang kepada Kristus. Kita mohon ampun atas semua yang telah kita lakukan dan berusaha untuk hidup di dalamnya. Amin. Saya lahir di dalam keluarga Kristiani, artinya sejak kecil saya sangat rutin ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan. Namun ketika saya pikiran kembali, saya tidak benar-benar mengerti tentang Tuhan. Semua firman Allah seakan hanya sebuah hafalan tanpa saya mengerti. Saya merasa pada saat itu saya seakan tidak memiliki iman walaupun saya beragama Kristen. Kini, melalui mata kuliah WDK 1 dan WDK 2, Roh Kudus membantu saya di dalam iman untuk mengerti tentang Allah. Dahulu saya memiliki banyak pertanyaan yang tidak saya pahami tentang Allah. Semua pertanyaan ini dapat terjawab pada mata kuliah ini. Ketika mendengar jawaban tersebut, saya menerimanya, memahami, dan percaya. Apabila Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri saya tidak akan bisa menerima dan memahami semua jawaban tersebut. Saya juga mengerti ketika seseorang berkata bahwa untuk mengerti tentang Allah, kita tidak bisa menggunakan logika, namun harus menggunakan iman. Karena dengan logika, jawaban tersebut pasti akan menjadi sesuatu hal yang tidak masuk akal dan kita akan selalu menentangnya. Setiap kali saya berbuat dosa, maka saya akan datang kepada Tuhan meminta pengampunan darinya dan berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Mungkin saya memang tidak bisa langsung berubah dalam sehari, namun perubahan tersebut terjadi secara bertahap melalui pekerjaan tangan Roh Kudus. Materi mengenai konsep keberdosaan manusia, kristologi ataupun konsep keselamatan menurut saya cukup berat. Ketika saya pertama kali mendapatkan materi ini, saya berpikir, buat apa sih dapat materi seperti ini? Teori banget, memangnya kita mau jadi pendeta? UPH kok kuliah manajemen rasa seminari? Karena saya merasa bahwa saya sudah tahu akan hal itu, bahwa manusia berdosa, Yesus datang, disalibkan, kemudian tebus dosa manusia, naik ke surga, nanti akan ada masa di mana hari penghakiman. Saya sudah dari kecil saya Kristen, dan saya merasa pengetahuan Alkitab saya lumayan. Namun melalui wawasan dunia Kristen 2 ini, saya belajar banyak hal. Lebih tepatnya saya jadi sadar akan situasi saya yang kritis. Kita hidup di dunia ini, saya sudah menginjak usia 20 tahun dan hal apa saja yang sudah saya lakukan selama 20 tahun memiliki status agama Kristen. Dengan setiap hari Minggu saya pergi ke gereja, mendengarkan khotbah, mendengarkan kesaksian tentang luar biasanya penyertaan Tuhan, serta pelajaran agama Kristen yang saya sudah dapat dari kecil sampai kuliah ini. Tapi sebesar apa saya mengenal Tuhan saya? Sedalam apa saya tahu dan seberapa besar iman saya padanya? Maka dari itu saya sangat bersyukur di jenjang perguruan tinggi ini saya masih dapat kesempatan untuk belajar tentang kekristenan. Yang pertama yang saya benar-benar tangkap adalah tanpa kasih karunia, siapa kita? Manusia dengan berbagai kehebatannya yang terus berusaha berevolusi mengembangkan segala ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan virus sekecil itu saja langsung habis satu dunia. Kita itu gak ada apa-apanya kalau memang Tuhan mau ambil apapun yang kita punya. Dan saya percaya bahwa hidup ini pilihan. Dari awal kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua yang kita lakukan itu, kita mau ngapain aja hari itu
itu pilihan kita, dan hukum tak berdua itu nyata. Ada satu ayat firman Tuhan di Yeremia 9 ayat 11 yang bilang bahwa rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Saya percaya bahwa Allah itu nggak akan pernah merencanakan hal yang buruk dalam hidup kita. Jadi, hidup di zaman sekarang memang tantangannya beda, mungkin lebih besar. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu sudah aturkan yang terbaik untuk hidup kita. Allah itu sudah tetapkan rancangannya yang sempurna buat hidup kita. Allah itu perancang yang paling hebat dari yang terhebat. Dan rancangan itu nggak akan pernah berubah. Manusia bisa berubah, manusia selalu berubah, tapi Allah nggak akan pernah berubah. Termasuk keselamatan yang telah Ia tetapkan buat umat pilihannya. Dan saya bersyukur bahwa saya punya Allah yang hebat ini. Dan kedepannya saya mau lebih serius lagi untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Gak cuma hidup di dunia ini dengan berbagai tanggung jawab saya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, dan nantinya saya bekerja. Tapi saya mau lebih tanggung jawab lagi dalam hidup iman saya, dalam hidup kerohanian saya, hubungan rohani saya dengan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah oke, mungkin dulu pengertian saya mengenai keselamatan itu hanya Tuhan mati di kayu salib terus untuk menebus dosa kita. Pemikiran itu sebenarnya tidak salah ya, tapi setelah pembelajaran WDK ini sangat menambah ilmu saya, sangat membuka pikiran saya akan arti keselamatan itu apa. Keselamatan itu sebenarnya tidak datang berkali-kali loh. Keselamatan itu hanya datang sekali. Nah makanya saya sebagai manusia itu harus dalam diri sendiri itu udah ada usaha, kepercayaan, dan juga inisiatif untuk menunjukkan bahwa saya itu berhak diselamatkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Setiap tindakan saya, setiap pemikiran saya itu harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah makanya dulu mungkin saya dikenal sebagai orang yang tipenya orang yang malas ya, terus suka bermain-main dan menyia-nyiakan waktu lah pada intinya ya. Nah setelah saya melakukan hal tersebut, nah itu kan pasti kan tidak tindakan yang tidak baik dong, maksudnya bermalas-malasan. Nah itu tidak produktif dong, tidak efektif. Nah akibatnya apa? Akibatnya saya mendapatkan nilai jelek, dimarahi oleh teman-teman saya. Nah makanya itu seiring perjalanan waktu dan bertambahnya usia saya, sekarang itu saya mengerti bahwa saya itu juga merasakan bahwa saya itu telah diselamatkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Nah makanya dari situ saya merasakan bahwa perilaku saya itu berubah menjadi lebih mandiri ya. Pemikiran saya itu lebih dewasa lagi, saya lebih mature gitu. Nah dari situ adanya namanya perubahan dari dalam diri saya. Saya percaya bahwa ini karya Roh Kudus, ini adalah Tuhan yang bekerja dalam saya. Nah pada akhirnya itu saya merasa diselamatkan. Nah dari situ ya akibatnya saya sekarang sudah merasakan keterselamatan gitu. Sorry bukan akibatnya tapi buktinya. Nah buktinya itu sekarang nilai-nilai saya bagus. Saya sekarang bisa lebih mandiri, bisa lebih dewasa merencanakan sesuatu dan mengambil keputusan. Nah dari situ saya percaya bahwa Roh Kudus itu selalu bekerja dalam diri kita masing-masing manusia. Nah dari situ saya juga merasa saya diselamatkan. Nah tapi bukan sampai situ saja saya merasa diselamatkan. Oh ya udah stop, enggak. Tetapi saya akan terus menerus, of course, melanjutkan tindakan perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Nah pada akhirnya kita pun jika sudah diselamatkan pastinya akan berhidup bersama dengannya. Pada akhirnya mendapatkan kehidupan yang kekal bersama di kerajaan surgawi. Nah maka dari itu keselamatan itu sangatlah penting dan tidak boleh disia-siakan. Maka dari itu menurut saya dan diri saya, jika tidak ada usaha maka tidak ada perubahan, maka tidak akan ada namanya keselamatan. Karena keselamatan itu harus ada bukti bahwa itu kita benar-benar 100% sudah percaya kepada Tuhan. Nah, melalui penjelasan tadi juga saya belajar bahwa kita tuh nggak bisa menghindar dari anugerah keselamatan yang Allah berikan. Di sini aku belajar bahwa Allah itu setia dan taat pada ketetapannya. Walaupun kita sudah seringkali menghindar, kita seringkali menolak, mengeraskan hati, kita berlari begitu jauh, tapi Allah itu senantiasa mengulurkan tangannya buat kita untuk datang kepadanya. Terkadang aku sendiri ngerasa, kok aku jahat banget ya cuma datang ke Tuhan itu pas lagi sedih, pas lagi down. Tapi di saat seperti itu aku ngerasa Tuhan itu satu-satunya yang ada sama aku, yang bisa menerima aku, mendengar segala keluh kesah aku, yang bisa menerima semua air mata aku gitu. Nah, aku juga ngelihat bahwa providensi Allah itu sangat luar biasa banget dalam hidup aku. Pernah aku berdebat misalkan sama saudara, bahkan sampai segitu hebatnya sampai aku nggak komunikasi, bahkan sampai satu saat semua itu kembali jadi semula lagi, aku komunikasi kayak biasa. Seperti yang video tadi jelaskan, ada persekutuan antara kita dan sesama yang menjadi buah dari Roh Kudus atas kita. Di situ aku berusaha untuk menurunkan ego, aku coba ngomongin masalah yang ada dan tanpa emosi. Dan pada akhirnya pasti ada perdamaian di antara kita yang Allah berikan melalui Roh Kudus itu.